Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 4. Ada pada halaman 143 sampai dengan 151. Baiklah anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Judulnya Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua kuhampiri. Bolehkah ku turut? Bacakan puisi tersebut ke depan kelas menggunakan tekanan dan ekspresi yang tepat. Ayo berlatih, buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Nah anak-anak, contoh pertanyaannya seperti ini ya. Apa judul puisi di atas? Jawaban teman, kupu-kupu. Kalian boleh membuat pertanyaan dan jawaban yang lain ya, tapi sesuai dengan judul puisi di atas. Ayo berlatih, temukan kosakata baru yang ada pada puisi di atas. Tuliskan pada kolom berikut ya. Nah, di sini sudah ada elok ya. Elok itu maknanya cantik, indah, ayu, ya itu namanya elok. Kemudian hilir mudik. Hilir mudik itu maknanya terbang ke sana kemari, seperti kupu-kupu terbang ke sana kemari. Kemudian tangkai. Tangkai itu batang yang kecil-kecil anak-anak. Kemudian semerbak. Semerbak itu harumnya menyebar kemana-mana. Ya. Coba kamu tulis puisi sendiri ya. Belajarlah ke luar kelas. Amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan pada kolom berikut. Bacalah hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, Ibu memberi contoh puisinya seperti ini ya. Kalian boleh menulis puisi sendiri dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, ini contoh puisi yang Ibu tulis. Sekolahku, sekolahku, tempatku menuntut ilmu, belajar menulis, membaca, dan berhitung. Tempatku bersenda gurau bersama sahabat. Sekolahku, damainya daku melihatmu. Kau tampak bersih, nyaman, dan indah. Kupu-kupu pun menari riang di tamanmu. Takkan ku lupa sekolahku, kelak jika ku besar. Nah, ini judulnya Sekolahku. Kalian bisa menulisnya ya anak-anak sesuai dengan kata-katamu sendiri. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M.
Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan alat ukur berikut dan kegunaannya. Ini adalah penggaris. Kegunaannya untuk menggaris. Biasanya digunakan para pelajar, termasuk kalian ya. Kemudian yang ini meteran saku. Itu untuk mengukur panjang benda seperti meja, pintu, jendela, dan lain-lain. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Nah, kalau yang ini namanya meteran gulung. Biasa digunakan untuk mengukur panjang seperti mengukur jalan, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang ini meteran kain. Gunanya untuk mengukur lingkar pinggang, panjang lengan, dan lain-lain. Digunakan oleh para penjahit pakaian. Ayo berlatih anak-anak. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah meteran, betul. Lani mengukur panjang papan tulis setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan betul, 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran ya anak-anak. Kemudian data tinggi badan teman-teman Benny. Udin tinggi badannya 117 cm. Edo tingginya 1 meter 20 cm. Nah, kalau dibuat menjadi sentimeter, maka tinggi badan Edo 120 cm ya, karena 1 M itu sama dengan 100 cm. Kemudian Dayu tingginya 100 cm, Lani 105 cm. Kemudian Siti 1 meter, berarti Siti tingginya sama dengan 100 cm, sama dengan Dayu ya. Nah, anak-anak perhatikan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi adalah betul, Edo ya, karena Edo tingginya 120. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Gerak bunga mawar di taman. Nah, ini Lani sedang memperagakan gerak bunga mawar di taman. Perhatikan anak-anak tangannya. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Masih diperagakan oleh Lani. Kalian bisa tirukan gerakan di atas. Tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya kompak akan membentuk tarian. Lakukanlah gerakan tersebut tanpa musik. Kemudian lakukan dengan iringan musik. Ayo berlatih. Variasikanlah gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Anak telah belajar alat ukur, juga telah mahir mengukur benda. Orang tua dapat membimbing anak di rumah cara menggunakan alat ukur benda seperti penggaris, meteran kain, dan lainnya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian telah menonton hingga akhir pelajaran. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam belajar. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya.